Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di channel kita, Edi Prayitno. Apakah Anda masih ingat seorang RT di Lampung yang bernama Wawan Kurniawan? Ketua RT ini akhirnya menjadi tersangka karena saat itu membubarkan sebuah ibadah yang berlangsung di sebuah gereja di Lampung. Adalah ketua RT yang bernama Wawan Kurniawan saat ini menjalani sidang perdana di Pengadilan Negeri Tanjung Karang, Bandar Lampung. Wawan Kurniawan menjadi tersangka dalam kasus dugaan peristiwa menghentikan ibadah Gereja Kristen Kemah Daud atau GKKD Bandar Lampung. Akhirnya menjalani sidang perdana di Pengadilan Negeri Tanjung Karang, Bandar Lampung pada hari Selasa, tanggal 23 Mei 2023. Dalam sidang perdana ini, Kepala Kejaksaan Negeri Bandar Lampung yang bernama Helmi Hasan hadir, dan tim Jaksa Penuntut Umum dari Kejari Bandar Lampung ini dipimpin langsung oleh Kejari Helmi berjumlah 6 orang. Sedangkan terdakwa Wawan Kurniawan didampingi oleh tim penasehat hukum berjumlah 10 orang. Terdakwa Wawan Kurniawan ini hadir di ruang sidang Garuda. Terdakwa Wawan Kurniawan tidak dilakukan penahanan oleh Kejaksaan Negeri Bandar Lampung. Alasannya tidak ditahannya Wawan dikarenakan adanya surat permohonan penangguhan penahanan dari istri terdakwa dan juga dari pihak penasehat hukum tersangka yang menyatakan akan bersikap kooperatif. Sementara dalam sidang ini terdakwa Wawan Kurniawan didakwa dengan 2 pasal, yaitu pasal 335 KUHP dan pasal 167 KUHP. Sebelumnya, Wawan Kurniawan ini yang menjadi tersangka waktu itu menghentikan kegiatan ibadah jemaat GKKD pada tanggal 19 Maret 2023. Pembubaran Gereja Kristen Kemah Daud ini menurut pengurus kampung di sana dinilai belum memiliki izin. Gereja Kristen Kemah Daud ini belum mempunyai izin. Pada saat itu Bapak Ketua RT ini bersama dengan beberapa warga memasuki pekarangan gereja, dan ini akhirnya dia kena pasal KUHP, yaitu dia memasuki pekarangan orang lain. Sementara pasal penodaan agama yaitu pasal 156 itu tidak dituduhkan. Jadi tindakan dari Bapak RT ini hanya dianggap memasuki pekarangan orang lain, karena Bapak Wawan ini terlihat dalam beberapa video melewati sebuah pagar ya. Jadi dia memaksa masuk lewat pagar. Kemudian mereka masuk ke dalam, dan ini disangkakan dengan pasal yaitu 167 memasuki pekarangan. Dan juga Bapak RT ini mengaku kedatangannya bersama dengan sejumlah perangkat RT lainnya karena mengingatkan agar gereja tersebut yang selama ini selalu diperingatkan terkait perizinan. Sebelumnya sudah ada kesepakatan pada tahun 2020 bahwa sebelum mereka mempunyai izin dilarang untuk melakukan aktivitas ibadah di dalam kampung tersebut. Karena belum mempunyai izin inilah, dan sering diingatkan oleh warga dan juga Bapak RT-nya, tetapi dari pihak gereja itu masih selalu saja melakukan ibadah. Dan puncaknya kemarin pada tanggal 19 Februari, Bapak RT ini dengan beberapa warga akhirnya menghentikan paksa kegiatan dari Gereja Kristen Kemah Daud ini. Sebetulnya pada tanggal 23 Februari, Wawan dan tokoh masyarakat serta jemaah Gereja Kristen Kemah Daud dan juga pimpinan dari Ketua
dari GKKD, yaitu Pendeta Parlin Sihombing, sebetulnya pada tanggal 23 Februari lalu sudah melakukan kesepakatan damai. Tetapi ternyata laporannya masih tetap diproses hukum. Pihak gereja akhirnya menyerahkan semuanya kepada pihak berwajib. Kita mendukung pihak kepolisian, kata mereka. Dan itu ranah mereka, kata Parlin, pendeta dari GKKD. Kata Parlin Sihombing, ya, pendeta dari GKKD. Selain itu, permintaan maaf dan kesepakatan damai antara kedua belah pihak juga menelurkan surat izin sementara untuk gereja Parlin. Parlin menyebut izin sementara itu berlaku untuk 2 tahun, sementara izin mendirikan bangunan rumah ibadah juga dalam proses di kelurahan. Latar belakangnya masalahnya adalah karena izin ibadah ini belum kunjung keluar. Padahal, kata pendeta Parlin, pihaknya sudah mengurus izin. Persyaratannya sudah diurus sejak Juni tahun 2014. Waktu itu mereka sudah memenuhi persyaratan 60 pendukung dan 90 KTP pengguna. Tapi sampai sekarang belum ada hasilnya, baik verifikasi maupun rekomendasi dari pihak kelurahan, kata pendeta Parlin. Seperti kita ketahui bersama, berkali-kali masalah pendirian rumah ibadah dan gesekan dengan warga yang mayoritas masih sering terjadi. Ya. Sebetulnya sudah diatur aturannya untuk mendirikan gereja bagi kaum minoritas di tengah-tengah kaum mayoritas itu sudah diatur, yaitu dengan turunnya surat, yaitu peraturan bersama Menteri atau PBM nomor 9 dan nomor 8 tahun 2006. Aturan yang dibuat Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri kala itu mengatur tentang pedoman pelaksanaan tugas kepala daerah, wakil kepala daerah dalam memelihara kerukunan umat beragama, pemberdayaan forum kerukunan umat beragama, dan pendirian rumah ibadah. Jadi ini sebetulnya tidak diatur, ya. Salah satu syarat yang harus dipenuhi untuk mereka bisa mendirikan gereja, yaitu ada persetujuan masyarakat setempat paling sedikit 60 orang. Dan juga harus ada daftar nama dan KTP pengguna atau yang beragama Kristen. Untuk mendukung rumah ibadah itu paling sedikit 90 orang dan disahkan oleh pejabat setempat. Jadi formulanya adalah 60-90. 60 untuk persetujuan masyarakat sekitar gereja, dan 90 itu adalah jemaah gereja itu sendiri yang bertempat tinggal di situ. Jadi tidak boleh mengambil jemaah orang lain di aku, kemudian mengumpulkan fotokopi dan sebagainya, di aku sebagai jemaatnya dari wilayah lain dimasukkan ke tempat itu, tidak boleh, ya. Jadi peraturannya, kesepakatannya dan ketetapan adalah 60 dan 90. 60 formula 60 warga dan 90 jemaat. Sementara kasus-kasus yang muncul belakangan ini, mereka sebetulnya tidak bisa mengumpulkan persyaratan ini. Mereka menilai persyaratan ini terlalu sulit dipenuhi, apalagi untuk kelompok kaum Protestan yang bermacam-macam denomnya, dan itu yang membuat sering terjadi gesekan di masyarakat. Akhirnya mereka belum bisa mengantongi izin, belum keluar surat izin, tetapi mereka memaksakan diri melakukan ibadah, dan ini sering akhirnya muncul gesekan dengan masyarakat sekitar.
Jadi apa yang dilakukan oleh Bapak RT dan juga warga di sana sebetulnya adalah hal yang lumrah karena izinnya belum ada. Kemudian ada sebuah berita tanggal 25 Mei tahun 2023 yang ditulis di beberapa media massa bahwa Kementerian Agama membuka peluang revisi SKB 2 Menteri ini soal pendirian rumah ibadah. Kementerian Agama membuka peluang untuk merevisi peraturan bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri tentang pendirian rumah ibadah karena disebut beberapa pihak sebagai masalah laten. Pembangunan gereja di sejumlah wilayah sering terjadi permasalahan. Sebuah data yang dikumpulkan oleh Persatuan Gereja-Gereja Indonesia atau PGI mencatat sepanjang tahun 2015 sampai 2018 itu ada 51 gereja yang tidak mengantongi izin pendirian rumah ibadah lantaran tersandung rekomendasi Forum Kerukunan Umat Beragama dan juga aturan dari SKP 2 Menteri yang mengharuskan formula 60-90 tersebut. Dan aturan ini dianggap oleh PGI kerap menjegal kelompok minoritas untuk memperoleh hak beribadah. Direktur Urusan Agama Kristen, Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Kristen di Kementerian Agama, Janus Pangaribuan mengatakan, pihaknya telah memerintahkan kantor wilayah provinsi di seluruh Indonesia untuk melakukan pendataan terkait rumah ibadah Kristen yang selama ini terkendala perizinan maupun gangguan. Surat permintaan ini katanya dilakukan sebagai bagian dari rencana Menteri Agama Yakut Khalil Qomas untuk mengkaji regulasi peraturan bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri tahun 2006 tentang pedoman pelaksanaan tugas kepala daerah, wakil kepala daerah dalam pemeliharaan kerukunan umat beragama, pemberdayaan forum kerukunan umat beragama, dan pendirian rumah ibadah. Jadi untuk mengkaji aturan ini, pihaknya bakal menyerahkan data di lapangan untuk dianalisa apakah peraturan yang lahir di era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono tersebut masih layak dipertahankan atau tidak. Jika dianggap tidak relevan dan aspiratif, maka akan disempurnakan. Kalau kira-kira kita pandang masih relevan, ya tentu tak harus direvisi. Tapi kalau memang dipandang tidak relevan lagi, ya sebaiknya direvisi, ujar Janus Pangaribuan kepada BBC News Indonesia. Jadi intinya pemerintah dalam hal ini Departemen Agama akan membuka masalah yang sering terjadi di kelompok bawah masyarakat supaya segera bisa terselesaikan, dan Menteri Agama akan melakukan revisi peraturan 2 Menteri tentang pendirian tempat ibadah ini. Dan Yakut bersedia mengkaji agar tidak lagi mempersulit umat Kristen. Kendati Ketua Umum GP Ansor ini menyebut aturan pendirian rumah ibadah tetap dilakukan. Zeki menilai peraturan bersama menteri ini harus segera diubah karena menjadi masalah laten lantaran tak ada pengawasan di lapangan dan sering menimbulkan gesekan dengan masyarakat. Jadi itulah usul mereka agar peraturan 2 menteri soal pendirian tempat ibadah itu dilakukan revisi, dan itu terserah Departemen Agama ya nantinya, apakah Menteri Agama yang usianya tinggal 1 tahun ini bisa melakukan revisi ini, ataukah peraturan ini tetap dipertahankan ya, kita tunggu saja. Karena bagaimanapun saudara-saudaraku sekalian, gesekan ini akhirnya malah membuat multitafsir juga ya, antara pengurus daerah sampai tingkat RT, karena Bapak RT ini pasti dilapori masyarakatnya. Keresahan itu muncul dari masyarakat, lapor ke Pak RT bahwa ada kegiatan ibadah, ada pendirian gereja yang tanpa izin, dan kemungkinan masyarakat dan Pak RT-nya
katanya di sana sudah terjadi sejak tahun 2016 masalah itu, yaitu hampir 7 tahun, dan selalu berulang-ulang mereka tetap melaksanakan ibadahnya meskipun tidak ada izin. Akhirnya Bapak RT ini dengan beberapa warga memaksa masuk dan memaksa menghentikan kegiatan ibadah yang ada di tempatnya. Dan saat ini Bapak RT menjalani sidang perdananya, meskipun akhirnya untuk pasal penodaan agama itu tidak dituduhkan ya, hanya yang dituduhkan adalah pasal perbuatan yang tidak menyenangkan orang lain dan pasal memasuki pekarangan orang lain. Hanya 2 pasal itu yang dituduhkan ya. Jadi tidak dituduhkan pasal soal penodaan agama atau pasal 156. Jadi yang dituduhkan hanya pasal melakukan tindakan yang tidak menyenangkan dan memasuki pekarangan orang lain. Hanya 2 pasal itu akhirnya yang dituduhkan. Ya, semoga ini segera diselesaikan permasalahan seperti ini di masyarakat oleh Bapak Menteri dan jajarannya. Demikian saudaraku, ayo tetap jaga persatuan, jangan sampai kita terpecah belah hanya karena soal perbedaan. Demikian, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.